Cek cek. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aril Ivan Permana, NPM 2478 dari kelas TRI 4B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu dengan judul Sistem Monitoring dan Kontrol Suhu dan Kelembapan pada Kandang Ayam Broiler Berbasis IoT di mata kuliah Manajemen Proyek TI. Nah, di sini udah ada eh, contohnya lah ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Oke, jadi suhu dan kelembapan itu merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ayam broiler ya. Mungkin tidak cuma pada ayam ya, mungkin ada tumbuhan maupun manusia juga kan itu suhu dan kelembapan itu sangat penting lah bagi kita semua. Bukan cuma untuk kesehatan ayam aja, jadi kesehatan manusia itu juga penting ya suhu dan kelembapan. Jika kondisi kandang terlalu panas atau terlalu lembab, maka dapat menyebabkan ayam itu mudah stres dan menurunkan produktivitas. Jadi untuk ayam sendiri itu kan jika dalam kondisi panas, dia itu akan mudah stres ataupun dehidrasi. Begitu juga sebagai besar manusia seperti itu kan. Misal kita kepanasan, kita tuh akan mudah dehidrasi, pusing maupun stres lah ya. Jadi pada peternakan konvensional, proses monitoring suhu dan kelembapan itu masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif ya dan membutuhkan pengawasan terus-menerus. Kita kan sebagai peternak kan, misal peternak itu bukan cuma mempunyai peternak ayam broiler, mungkin ada sapi, terus ada kambing, seperti itu ya, bebek. Jadi kita tuh tidak efektif lah ya untuk memantau satu jenis ayam broiler ini. Jadi kita membutuhkan sebuah sistem yang berbasis Internet of Things yang mampu melakukan monitoring dan kontrol suhu secara otomatis agar kondisi kandang tetap stabil dan dapat dipantau secara real time. Jadi dengan Internet of Things ini kita kan ntar ada membuat sebuah prototipe yaitu alat yang dimana alat itu ntar dihubungkan ke dashboard. Nah, si peternak itu bisa mengontrol suhu maupun kipas itu melewati online ya atau otomatis lah ya, udah disetting otomatis lah seperti itu. Jadi si peternak itu tidak bolak-balik bolak-balik ke kandang itu untuk mengecek kondisi ayam tersebut. Nah, di sini masuk ke konsep proyek TI. Di sini ada definisi proyek ya. Jadi proyek itu definisinya itu adalah pekerjaan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau sistem yang unik. Nah, jadi pada proyek ini sistem yang dibuat itu berupa sistem monitoring dan kontrol suhu kandang berbasis Internet of Things atau IoT ya. Nah, jadi proyek ini termasuk ke dalam proyek teknologi informasi karena itu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung ya satu sama lain melalui jaringan internet atau online. Jadi tujuan utama dari proyek ini yaitu untuk melakukan monitoring suhu dan kelembapan kandang ayam secara otomatis, terus mengontrol kipas kandang secara otomatis berdasarkan suhu yang terdeteksi. Misal suhu kandang itu sudah terdeteksi panas ya, misal panas itu di angka 24 derajat lah contoh ya. Ntar itu kipas akan hidup sendiri gitu, entah dia jadi kipas itu membuang udara panas dari dalam itu keluar gitu kan. Jika udah normal lagi di kondisi 21 derajat, kipas itu akan mati secara otomatis. Serta meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan ayam broiler agar kondisi kandang itu tetap stabil dan optimal. Nah, jadi tujuan proyek itu yaitu satu monitoring suhu dan kelembapan otomatis ya tadi ya, terus kedua mengontrol kipas kandang secara otomatis, terus yang ketiga meningkatkan efisiensi pemeliharaan ayam. Kita lanjut ke stakeholder dalam proyek ini itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama itu
Ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Jadi yang pertama itu ada peternak ayam atau user, terus kedua itu tim pengembang sistem, keempat itu project manager, keempat teknisi perangkat IoT, terus kelima itu ada administrator sistem. Jadi stakeholder dalam proyek ini itu terdiri dari peternak ayam sebagai pengguna utama, terus tim pengembang itu bertugas membuat dan meningkatkan bukan meningkatkan itu mengintegrasikan lah perangkat, terus project manager itu yang mengatur jalannya proyek, teknisi perangkat IoT, serta administrator sistem. Nah, jadi setiap stakeholder itu memiliki peran penting ya dalam keberhasilan proyek. Misalnya peternak itu memberikan kebutuhan sistem sesuai kondisi kandang. Nah, terus tim pengembang itu melakukan implementasi sistem dan administrator itu bertugas melakukan monitoring serta pengelolaan data. Pengelolaan data sistem yang kita hasilkan dari pemantauan suhu kandang tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada manajemen ruang lingkup atau scope ya. Di sini ada beberapa poin. Ada 1, 2, 3, 4 dan out of scope-nya juga ada 3 ya. Nah, jadi scope proyek ini tuh meliputi monitoring suhu, terus monitoring kelembapan, kontrol kipas otomatis, serta dashboard monitoring secara real time. Nah, sedangkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek itu atau yang disebut juga out of scope, yaitu monitoring kesehatan ayam, terus sistem penjualan ayam, dan marketplace peternakan. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam scope itu definisi secara di luar ya, di luar lingkup dari project atau manajemen proyek ini ya. Misal nih contohnya di sini ada 3 kan, monitoring kesehatan ayam, terus sistem penjualan ayam, marketplace peternakan. Nah, di sini lanjut ada WBS atau work breakdown struktur. Nah, jadi pembagian pekerjaan itu ada 6. Yang pertama analisis kebutuhan sistem, kedua perancangan hardware, ketiga pemrograman menggunakan ESP8266, keempat integrasi MQTT dan Node-RED, terus kelima pengujian sistem, dan keenam implementasi. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan sistem. Kita tuh di sini di analisis kebutuhan sistem, kita tuh mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu membutuhkan kebutuhan seperti apa. Misal kondisi kandang tuh yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu kan, itu kan tidak memakan waktu peternak ya. Mungkin kan peternak itu ada pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi kita tuh tidak bisa memantau kandang itu secara real time ya. Terus yang kedua tuh menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Terus yang ketiga menyusun spesifikasi sistem. Jika itu sudah selesai, kita masuk ke dalam kedua, yaitu perancangan hardware atau prototipe ya. Nah, di sini menentukan komponen hardware, misal kita menggunakan ESP8622, terus ada sensor suhu, terus ada kipas dan relay lah. Kita tentukan rancangan hardware-nya itu ada apa aja. Terus kedua merancang rangkaian sistem. Jika sudah ada semua kita rancang. Terus jika itu yang ketiga mendesain skema koneksi perangkat. Nah, selanjutnya dimasuk ke dalam pemrograman ESP8266. Jadi yang pertama itu menulis program pembaca sensor, terus kedua mengontrol relay berdasarkan suhu, ketiga mengirim data ke MQTT broker. Nah, ini masuknya ke dalam aplikasi Arduino IDE ya. Di dalam situ kita memasukkan kode yang menghubungkan semua perangkat agar bisa bergerak gitu kan jika kita menjalankannya, dan jika berhasil kita konekkan ke MQTT. Nah, jika MQTT itu membaca data sensor suhu dan kelembapannya beserta perintah jika panas kipas itu on, jika kondisi dingin kipas itu off. Jika sudah terbaca dengan MQTT, dia itu akan mengirim ke Node-RED. Node-RED itu sebagai dashboard ya. Kita bisa ngecek di situ. Nah, terus yang keempat integrasi MQTT dan Node-RED.
Nah, yang sudah saya jelaskan barusan yaitu menghubungkan ESP8266 ke MQTT broker, terus membuat flow di Node-RED, terus menampilkan data pada dashboard itu berdasarkan UI UX ya. Terus yang kelima itu pengujian sistem. Jadi kita jika sudah membuat semuanya, kita uji sistem, yaitu menguji pembacaan sensor, apakah sensor itu bekerja dengan baik atau tidak ya. Itu bisa dites dengan melalui, misal kita punya ada es batu itu ya, kita tempelin ke sensor. Nah, sensor itu kan membaca suhu es tersebut, maka dia dingin. Nah, jika ingin sensor membaca hawa panas, dia tuh bisa menggunakan korek api ya. Kita dekatkan di sensor suhunya, dia akan membaca panas. Nah, jadi jika sensor suhu itu panas, dia tuh akan membaca panas dan sensor kipas itu akan hidup secara otomatis atau tidak. Kedua, menguji kontrol relay dan kipas. Nah, yang sudah saya jelaskan barusan. Terus yang ketiga, menguji ketampilan di data dashboard sesuai di MQTT-nya dan dashboard itu sesuai atau tidak ya. Itu bisa dicek di Node-RED. Terus keenam, implementasi. Nah, jadi pemasangan sistem di kandang ayam. Kedua, menjalankan sistem secara real time. Terus ketiga, dokumentasi dan evaluasi akhir. Nah, selanjutnya ada beberapa perangkat keras yang digunakan pada proyek ini, yaitu hardware yang digunakan ada ESP8622 atau Node MCU ya. Terus kedua itu ada sensor DHT22 atau sensor suhu. Terus yang ketiga relay modul itu untuk menghubungkan mengatur kipas ya. Terus ada kipas DC bisa menggunakan 12 volt atau 21 volt tergantung relay kita ya. Terus ketiga ada baterai. Terus fungsi sensor membaca suhu dan kelembapan, kedua relay itu mengontrol kipas secara otomatis. Nah, di sini udah ada gambarnya hardware yang digunakan ya. Jadi di sini ada Node MCU, itu berfungsi sebagai pengendali utama sistem yang menerima data dari sensor suhu dan mengirimkan ke data MQTT broker. Nah, jadi di SP8622 ini dia itu sebagai otak lah ya, otak atau pengendali utama. Di sini tuh ada apa ya namanya WiFi, terus ada pin-pinnya, nah ntar itu disambungkan sesuai dengan apa ya kebutuhan kita aja lah ya. Itu bebas tapi sesuaikan, itu kan di dalamnya ada DND, terus ada D berapa, D1, 2, 3, 4, 5 lah, intinya seperti itu ya. Terus ada VCC, nah di sini kan ada sensor DHT, nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, nah itu kita colokkan menggunakan kabel ya. Nah, jadi sensor DHT ini dia itu berfungsi untuk membaca nilai suhu dan kelembapan udara di dalam kandang ayam. Nah, jadi yang bertugas berperan untuk membaca suhu dan kelembapan itu bernama sensor DHT22 ya. Nah, terus yang ketiga itu ada relay modul. Di sini menggunakan kalau nggak salah itu 3 volt ini, kalau nggak 5 ya. Nah, jadi relay ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang menghubungkan dan memutus arus listrik ke kipas berdasarkan perintah dari ESP8622. Nah, yang sudah saya jelaskan yang tadi ya, jika kondisi panas, dia itu akan mengirim sensor yaitu keterangan suhu panas, nyalakan kipas. Nah, seperti itu contohnya ya, seperti contoh seperti itu. Terus ada kipas DC. Nah, kipas DC itu berfungsi sebagai pendingin kandang. Kipas ini akan menyala secara otomatis ketika suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Tadi kan saya nyontohin di atas 24 derajat, dan di sini ada 30 derajat Celcius. Oke. Terus yang kelima ada baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber daya untuk kipas DC agar dapat beroperasi. Bisa juga menggunakan listrik langsung ya. Tapi di sini saya menggunakan prototipe itu menggunakan baterai. Nah, di sini ada fungsi sistem juga yang sensor DHT membaca suhu kelembapan, kedua ESP menerima data dari sensor, memproses data, mengirimkan ke MQTT broker, serta membuat perintah relay. Terus ada MQTT. Nah, jadi MQTT ini menerima data dari ESP dan meneruskan ke Node-RED. Jadi kalau sudah dibaca oleh sensor, terus si Node-MCU itu mengirim ke MQTT broker. Nah, jika sudah diterima MQTT, dia ngirim ke Node-RED. Nah, Node-RED ini menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time
dalam bentuk nilai dan grafik. Kita tuh bisa mengaturnya di dalamnya ya. Itu tuh bergerak sesuai sensor tuh ngebacanya berapa derajat dan kelembapannya berapa gitu. Itu secara real time tuh bergerak gitu ya. Terus kelima itu ada InfluxDB. Jadi InfluxDB ini menyimpan data suhu dan kelembapan untuk keperluan historis dan analisis. Jadi kita bisa melihat historis dari suhu kandang dan kelembapan tersebut tuh di dalam InfluxDB ya. Terus ada relay modul. Nah, jadi relay modul itu mengontrol on off arus listrik ke kipas berdasarkan nilai suhu. Nah, itu yang mengirimkan itu dari ISP 8266 ya. Nah, terus dari relay ke kipas ke baterai. Oke, jadi ada ringkasan fungsi, sensor membentuk kelembapan data dikirim dan ditampilkan secara real time. Relay mengontrol kipas secara otomatis berdasarkan suhu yang terdeteksi. Lanjut, di sini ada perangkat lunaknya. Tadi kan udah ada perangkat kerasnya ya. Nah, jadi di perangkat lunak tuh kita menggunakan software. Di sini ada Arduino IDE, terus ada MQTT Broker, Node-RED, dan InfluxDB ya. Seperti yang di perangkat keras tadi. Maksudnya di perangkat keras itu hardware-nya tuh ada ISP, sensor, relay, kipas, baterai. Jadi di MQTT ini dia tuh masuk ke dalam software ya. Nah, tadi kan udah dijelaskan kepada saya dari Arduino, MQTT Broker, Node-RED, dan Influx. Jadi Arduino itu digunakan untuk menulis atau memberikan codingan lah ke dalam apa ya, untuk mengatur si sensor, kipas, relay, dan ISP ya. Terus MQTT Broker sebagai perantara yang menerima dan mengirimkan data dalam perangkat dan aplikasi. Node-RED itu untuk mempublish ya, atau menampilkan dashboard monitoring secara real time. Kalau Influx itu sebagai database kita. Jadi database itu sebagai untuk menyimpan historis suhu dan kelembapan yang sudah kita monitoring secara real time di beberapa waktu terakhir gitulah ya. Terus ada fungsi softwarenya. Monitoring data secara real time itu Node-RED ya, menampilkan data suhu dan kelembapan secara real time dalam bentuk angka, chart, atau gauge. Itu ada keterangan tuh, ada grafik, terus ada angka, misal suhunya tuh sekarang 28,5 derajat, kelembapannya dari 65,2% gitu ya. Terus Influx menyimpan data suhu, terus visualisasi grafik, itu data yang diterima dalam bentuk grafik historis ya. Oke, lanjut. Nah, di sini cara kerja sistem. Alurnya itu yang pertama sensor DHT membaca suhu kelembapan, kedua ISP memproses data terus dikirimkan ke MQTT Broker. Dari MQTT Broker itu mengirimkan lagi tuh ke Node-RED melalui jaringan WiFi. Terus Node-RED itu menerima data dari MQTT Broker, lalu si Node-RED itu menampilkan di dashboard itu secara real time ya. Itu ada bentuk persenan atau diagram maupun gauge juga bisa. Nah, dari MQTT dia tuh ngirim ke Influx. Influx itu menyimpan data suhu dan kelembapan secara historis ya. Untuk kebutuhan jika peternak atau stakeholder itu mau menganalisis data tersebut tuh bisa dilihat di InfluxDB. Nah, dari Node-RED kita masuk ke dalam relay. Relay juga itu mengontrol si kipas ya. Jadi jika suhu di atas 30 maka relay itu akan mengaktifkan si kipas. Tapi jika suhu di bawah 30 relay itu akan menonaktifkan si kipas agar si kipas itu mati. Nah, jadi di sini ada project manajemen proses. Yang pertama itu ada planning. Jadi di tahap planning ini dilakukan proses perencanaan sistem dengan menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan sistem, monitoring suhu dan kelembapan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, jika ada planning, selanjutnya itu ada eksekusi.
Jadi di tahap eksekusi ini proses pelaksanaan proyeknya yaitu pemasangan perangkat keras seperti sensor suhu, terus ada ISP 8266, terus relay, kipas DC, dan baterai ya. Jadi pada tahap ini juga dilakukan pemrograman sistem IoT menggunakan Arduino IDE. Nah, jadi agar sistem itu dapat bekerja secara otomatis. Yang ketiga ada monitoring. Nah, pada tahap monitoring dilakukan pengawasan terhadap kinerja sistem secara real time. Nah, sistem itu akan memonitoring suhu dan kelembapan kandang serta memastikan seluruh perangkat itu bekerja dengan baik tanpa error ya. Jadi jika ada error ya kita perbaiki agar bisa berfungsi dengan baik lah ya. Sesuai program yang telah kita buat. Jika tidak sesuai dengan program ya kita bisa ngulik ya, Pak. Ngulik atau perangkatnya itu kurang pas atau gimana, atau programnya yang kurang pas gitu kita bisa ulik kembali ya. Terus ada closing. Jadi di tahap closing itu dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil akhir proyek untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Nah, selain itu dilakukan juga dokumentasi agar sistem itu sebagai laporan dan panduan penggunaan proyek monitoring kandang ayam berbasis IoT. Apa ya, dokumentasi sistem itu ya kita sebagai misal kita membuat proyek ya, itu tuh wajib ada dokumentasi itu agar dimasukkan sebagai buku panduan maupun laporan atau book chapter seperti itu. Nah, jadi di sini ada integrasi proyek. Jadi pada proyek ini sistem monitoring dan kontrol suhu kandang ayam broiler berbasis IoT. Seluruh komponen perangkat keras dan perangkat lunak saling terhubung untuk membentuk satu sistem yang terintegrasi. Nah, sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan kandang secara real time. Data yang diproses oleh sensor kemudian diproses oleh ESP8266 sebagai kendali utama sistem. Nah, jadi setelah diproses oleh ESP8266, nah dia tuh mengirimkan data suhu dan kelembapan ke MQTT broker melalui jaringan internet lokal ya. Nah, pada ESP8266 itu juga ada jaringan Wi-Fi-nya sendiri. Nah, MQTT broker berfungsi sebagai media komunikasi data antar perangkat agar proses pengiriman data dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Data yang diterima juga ditampilkan pada dashboard yaitu bernama Node-RED ya, dalam bentuk angka, grafik maupun gauge, yaitu pemantauan kondisi kandang ayam secara real time ya, terus secara langsung. Nah, jadi selain tampilan pada dashboard, data suhu dan kelembapan juga disimpan ke dalam database InfluxDB. Kita di sini menggunakan database yang bernama InfluxDB ya, yaitu untuk kebutuhan penyimpanan data historis dan analisis sistem. Jadi sistem ini juga tuh terintegrasi dengan relay dan kipas DC yang akan bekerja secara otomatis berdasarkan suhu yang terdeteksi. Jika kita ngaturnya di kode Arduino IDE itu di atas misal 28 derajat kipas menyala, di bawah 27 kipas akan mati. Nah, itu terserah kita ya, atau kita bisa melakukan survei menggunakan jurnal-jurnal yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi berapa sih ayam itu akan stres jika suhu itu di berapa derajat gitu ya. Nah, jika suhu kandang melebihi batas yang ditentukan, relay akan aktif dan kipas akan menyala secara otomatis untuk menurunkan suhu kandang. Seperti itu ya. Nah, jadi analisis proyek di sini ada analisis sistem. Jadi sistem itu membantu monitoring kandang secara real time untuk apa ya? Agar pekerjaan itu lebih efisien lah, tidak memakan banyak waktu. Peternak itu kan tidak hanya peternak ayam broiler, misal ada kambing, sapi maupun bebek juga kan. Nah, jadi sistem itu membantu monitoring secara real time. Itu bisa menggunakan online ya atau HP. Kita tuh tidak perlu repot-repot pergi ke kandang. Ya, pergi ke kandang itu juga boleh ya, tapi kan tidak secara terus-menerus ya. Terus yang kedua, mengurangi pekerjaan manual.
Terus ketiga, meningkatkan efisiensi pendinginan kandang. Keempat, membantu menjaga kualitas lingkungan ayam agar lingkungan ayam tuh sehat dan terjaga lah ya, agar ayam tuh tidak stres dan mati lah. Terus risiko proyek. Nah, jadi risiko di proyek ini itu ada tiga. Yang pertama, gangguan koneksi internet. Terus kedua, kerusakan sensor. Ketiga, gangguan listrik. Nah, jadi ini kan berbasis online ya, internet. Jadi kalau internetnya tidak ada, maka tuh sensor tuh bisa membaca tapi kan tidak bisa mengirimkan ke MQTT broker seperti itu ya. Nah, terus kerusakan sensor. Nah, jadi jika sensor suhu itu rusak, ya kita akan menggantinya dengan sensor yang baru. Nah, itu juga kita menggunakan settingan yang awal. Kalau jika tidak cocok ya kita setting nggak dari nol sih. Mungkin kita setting dari sensor ke ESP dan ke MQTT-nya aja. Seperti itu. Terus gangguan listrik juga sama ya. Nah, lanjut ke tools management project. Nah, di sini ada tools-tools yang kita gunakan. Jadi yang pertama itu Arduino IDE itu untuk pemrograman, terus kedua ada Node-RED itu sebagai monitoring atau dashboard, terus MQTT itu sebagai komunikasi data, terus Inflag itu sebagai penyimpanan data atau kita menyebutnya itu database ya. Nah, fungsi tools itu mempermudah integrasi sistem, terus kedua itu membantu monitoring proyek. Nah, ini sudah digambarkan saya sudah mengasihkan gambar ya. Dari 1, 2, 3, 4 itu ada tahap-tahapannya. Nah, jadi manfaat proyek itu ada dua ya. Yang pertama itu bagi peternak, kedua itu bagi eh, organisasi. Jadi bagi peternak itu monitoring suhu dan kelembapan kandang menjadi lebih mudah dan real time. Terus mengurangi pengawasan manual secara terus-menerus. Ketiga, membantu menjaga kondisi ayam tetap stabil. Selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja peternak, terus mengurangi risiko ayam stres akibat suhu yang tidak stabil. Selanjutnya membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas ayam broiler. Terus yang terakhir ada mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data monitoring. Jika bagi organisasi itu peternakan itu yang pertama menghemat biaya operasional dan tenaga kerja. Terus kedua ada data monitoring tersimpan otomatis di database. Terus nah ini data monitoring tersimpan di database itu kita mungkin peternak itu tidak akan mudah ya mengingat misal suhu 2 hari kemarin tuh berapa derajat gitu kan, itu kan akan susah ya. Nah, jadi fungsinya database itu agar kita bisa melihat historis dari suhu kelembapan kandang tersebut. Terus selanjutnya mempermudah proses pengawasan kandang secara digital. Jadi pengawasan kandang secara digital itu menggunakan web ya, itu tadi dashboard Node-RED. Terus meningkatkan efektivitas sistem monitoring peternakan, mendukung penerapan teknologi IoT dalam bidang peternakan modern. Kita kan sekarang udah zaman modern lah, semuanya serba teknologi ya. Jadi kita harus menerapkan teknologi itu ke dalam peternakan atau kehidupan sehari-hari juga boleh. Selanjutnya mempermudah proses evaluasi dan analisis kandang ayam. Terus yang terakhir meningkatkan kualitas manajemen peternakan secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya dari sistem monitoring dan kontrol suhu kelembapan kandang ayam broiler ini, dia tuh mampu bekerja secara otomatis dalam memantau kondisi kandang secara real time. Sensor DAT digunakan untuk membaca suhu kelembapan kandang, kemudian data diproses oleh ISP, kirim ke MQTT broker. Dari MQTT itu menampilkan data pada dashboard Node-RED serta disimpan ke dalam database yaitu InflagDB. Nah, sistem juga dapat mengontrol kipas secara otomatis berdasarkan suhu yang terdeteksi sehingga kandang tetap stabil. Nah, penerapan konsep manajemen proyek pada sistem ini membantu proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi proyek menjadi lebih terstruktur dan terarah. Selain itu, integrasi antar perangkat keras dan perangkat lunak itu membuat sistem dapat bekerja secara efektif, efisien, dan mempermudah proses monitoring kandang ayam broiler secara modern berbasis Internet of Things.
Oke, mungkin cukup ya presentasi dari saya. Jika ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau eee, muter-muter di situ aja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.